Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Ramdhani dengan NIM 192511139. Pada video kali ini saya akan membahas dengan tema desain database skala dan lini waktu normalisasi menggunakan sistem of cell. Database yang saya gunakan adalah PostgreSQL. Saya akan menjelaskan proses perancangan database mulai dari from base, from 2NF, first normal from, second normal from, 2NF, third normal from, 3NF. Kemudian dilanjutkan dengan proses denormalisasi, backmark, performa database, serta update anomali untuk melihat perbedaan antara database yang telah dinormalisasi dan database yang telah didenormalisasi. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu point of sale atau POS merupakan sistem yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan pada sebuah toko. Pada sistem ini terdapat beberapa data utama, yaitu customer, staff atau kasir, sales outlet, produk, transaksi, detail transaksi, dan pembayaran, metode pembayaran. Pada awalnya seluruh data tersebut disimpan dalam satu tabel sehingga masih terdapat banyak pengulangan data karena itu dilakukan proses normalisasi. Untuk tahap pertama adalah unormalis from atau UNF. Di sini seluruh data masih berada dalam satu tabel, misalnya satu transaksi membeli 3 produk. Yang ditulis adalah pelanggan 1, pelanggan 2, dan pelanggan 3. Kemudian produk name berisi Indomie, teh botol, dan roti. Begitu juga quantity, price. Artinya satu kolom berisi lebih dari satu nilai. Kondisi seperti ini disebut rating group sehingga belum memenuhi aturan first normal from. Selain itu, data customer, staff, dan outlet juga masih berulang pada setiap transaksi. Selanjutnya dilakukan normalisasi ke first normal from atau 1NF. Pada tahap ini, setiap kolom hanya boleh melakukan satu nilai. Maka data produk dipisahkan menjadi berapa baris. Sekarang satu transaksi memiliki 3 baris karena terdapat 3 produk yang dibeli. Meskipun sudah memenuhi 1NF, masih terdapat banyak data yang berulang. Contohnya, nama customer, nama staff, dan nama outlet yang masih muncul pada setiap baris transaksi. Hal ini menyebabkan redundansi data. Selanjutnya dilakukan normalisasi ke second normal from atau 2NF. Pada tahap ini data master dipisahkan menjadi beberapa tabel. Misalnya data customer, staff, sales outlet, produk, sales transaction, dan produk in transaction. Tujuan dari pembahasan ini adalah menghilangkan ketergantungan parsial. Misalnya informasi nama produk cukup disimpan satu kali pada satu tabel produk, sedangkan tabel transaksi hanya menyimpan produk ID. Begitu juga data customer dan staff. Data customer dan staff. Jika satu saat nama customer berubah, cukup mengubah satu data saja, database menjadi lebih efisien dan lebih mudah dikelola. Berikut tahap terakhir.
Tahap terakhir yaitu treat normal form atau T3NF. Pada tahap ini misalnya masih ditemukan ketergantungan transitif pada metode pembayaran. Oleh karena itu dibuat dua tabel baru yaitu payment method dan payment. Payment method menyimpan daftar metode pembayaran seperti cash, QRIS, debit. Sedangkan tabel payment menyimpan transaksi pembayaran. Dengan demikian seluruh tabel telah memenuhi third normal form atau 3NF. Database menjadi lebih rapi, mengurangi redundansi data, dan menjadi konsisten data. Lanjut berikutnya ke tahap denormalisasi. Setelah normalisasi selesai, saya membuat tabel sales report. Tabel ini menunjukkan hasil penggabungan beberapa tabel menggunakan join. Tujuan adalah mempermudah proses pelaporan karena semua informasi sudah berada dalam satu tabel, mulai dari tabel pelanggan, nama kasir, outlet, nama produk, dan jumlah produk, dan harga, metode pembayaran, dan total pembayaran. Dengan demikian laporan dapat ditampilkan lebih cepat. Selanjutnya ada benchmark. Selanjutnya saya melakukan benchmark menggunakan perintah explain else. Benchmark pertama dilakukan pada database yang telah dinormalisasi karena berada di beberapa tabel. PostgreSQL harus melakukan berapa join. Sedangkan benchmark kedua dilakukan pada tabel hasil denormalisasi. Hasil menunjukkan bahwa query pada tabel denormalisasi lebih cepat karena data sudah berada dalam satu tabel. Namun demikian, database normalisasi tetap lebih baik untuk redundansi. Namun kedemikian, database normalisasi tetap lebih baik untuk proses transaksi karena lebih aman terhadap redundansi data. Jadi, masing-masing memiliki kelebihan sesuai kebutuhannya. Nah, ini berikut adalah untuk hasil benchmark denormalisasi, dan ini adalah benchmark normalisasi. Dan untuk selanjutnya adalah update anomali. Tahap terakhir adalah update anomali. Pada database normalisasi, saya menggunakan nama pelanggan dari Anissa menjadi Anissa Putri. Perubahan cukup dilakukan pada tabel customer. Seluruh transaksi otomatis menggunakan nama yang baru. Sedangkan pada database denormalisasi merubah harus dilakukan langsung pada tabel sales report. Hal ini menunjukkan bahwa database normalisasi lebih mudah dipelihara karena perubahan data hanya dilakukan pada satu tempat. Berikut adalah update anomali database normalisasi, dan ini penempatannya. Untuk tadi kita gunakan pada nama customer yang awalnya Anissa menjadi Anissa Putri. Nah, untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil dapat disimpulkan bahwa proses normalisasi berhasil mengurangi redundansi data, meningkatkan konsisten database normalisasi lebih cocok digunakan pada sistem transaksi karena struktur datanya lebih rapi dan mudah dikelola, sedangkan database denormalisasi lebih cocok digunakan untuk kebutuhan laporan karena proses
membaca data lebih cepat. Oleh karena itu, penggunaan normalisasi maupun denormalisasi harus disesuaikan dengan kebutuhan sistem yang dibangun. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih untuk semuanya dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.